Psike gadis jelita tanpa celah, menawan hati dewa cinta. Namun cinta tak selalu mudah, ditempa ujian di tiap langkah. Psike dengan keberanian hati menghadapi rintangan walau terancam mati. Dalam gelap ia menemukan terang, cinta sejati tak akan hilang. Psike atau Psyche adalah dewi jiwa dalam mitologi Yunani dan Romawi kuno. Terlahir sebagai wanita fana, kecantikannya menyaingi Afrodit, dewi cinta. Di sebuah kota yang tidak disebut namanya, hidup seorang raja dan ratu yang memiliki 3 orang putri. Ketiga-tiganya cantik, tapi yang termuda yaitu Psike, cantiknya sempurna. Kecantikan Psike membuat para pria menghujani dengan hadiah-hadiah dan mengabaikan penyembahan terhadap Dewi Afrodit. Dewi Afrodit merasa tersinggung karena orang-orang memuja Psike, seorang manusia fana, dan mengabaikan dirinya. Afrodit memanggil anaknya, Eros, dewa cinta, yang panahnya selalu berhasil membuat orang jatuh cinta. Afrodit menyuruh Eros agar Psike dibuat jatuh cinta pada makhluk yang mengerikan untuk menghukum Psike. Eros bersiap melaksanakan perintah ibunya. Maka pergilah Eros ke kamar tidur Psike. Eros terpesona melihat Psike yang sedang tidur. Tiba-tiba tubuh Psike bergerak seolah bangun sehingga mengejutkan Eros. Karena terkejut, Eros terluka oleh panahnya sendiri. Luka itu kemudian justru membuat Eros jatuh hati pada Psike. Sementara itu, para pemuja Psike masih saja berdatangan, tapi tak satu pun yang datang untuk melamar Psike. Sedangkan kedua kakak Psike sudah menikah dengan para pangeran. Tidak ada yang menyadari mengapa para pria itu tidak ada yang jatuh hati pada Psike. Semua itu karena Eros enggan membangkitkan cinta pada hati para pria itu, karena ia sendiri jatuh cinta pada Psike. Orang tua Psike mulai cemas, khawatir mereka melakukan kesalahan pada para dewa. Lalu mereka mengunjungi pendeta Apollo. Pendeta atau peramal adalah penghubung antara dewa dan manusia. Ketika orang tua Psike bertanya siapa yang akan menikahi Psike, sang peramal menjawab bahwa gadis itu harus mengenakan pakaian pemakaman dan ditinggal di puncak gunung. Di sana ia akan bertemu suaminya, seorang makhluk bersayap yang jahat. Yang dimaksud Apollo adalah Eros. Apollo membenci Eros karena Eros telah menyebabkan Apollo gagal dalam kisah cintanya. Sang raja dan ratu bingung, namun tak punya pilihan selain mematuhi saran tersebut. Mereka sedih, dewa memberi takdir yang mengerikan buat putrinya yang berharga. Menerima nasib, Psike mengenakan pakaian pemakaman dan berdiri sendiri di puncak gunung. Saat menunggu, bertiuplah angin sepoi-sepoi, angin yang ditiup oleh dewa angin barat, Sephiros. Sephiros kemudian membawa Psike ke sebuah hutan, di mana Psike kemudian tertidur di sana. Ketika bangun, Psike mendapati dirinya berada dalam sebuah istana megah di dekat hutan. Lantainya mosaik berhiaskan permata, tiang-tiangnya terbuat dari emas. Saat Psike berjalan-jalan dalam istana, sebuah suara tanpa tubuh mengatakan semua yang ia lihat itu adalah miliknya. Suara itu adalah suara suami baru Psike. Selalu datang saat malam dan Psike tidak bisa melihat wajahnya. Sang suami melarang Psike untuk mencoba melihat wajahnya. Meski takut pada awalnya, lambat laun Psike merasa nyaman dan jatuh cinta pada pemilik suara itu. Pada suatu malam bertanyalah Psike pada suaminya, mengapa suaminya selalu bersembunyi di antara bayang-bayang gelap? Psike ingin tahu wajah suaminya. Sang suami menjawab, Apakah tidak cukup dengan semua yang kuberikan padamu? Aku hanya memintamu satu hal, jangan mencoba untuk melihatku. Karena dalam gelap, kita setara. Psike meminta maaf karena telah membuat suaminya kesal dan memutuskan untuk menghormati permintaan suaminya.
Pada suatu hari, Sike mengungkapkan kerinduannya pada keluarganya dan ingin bertemu mereka. Mereka pasti mengira ia sudah mati. Suaminya mengizinkan Sike untuk mengunjungi keluarganya dengan pemikiran, bila Sike kembali, berarti Sike memang mencintainya. Orang tua Sike gembira melihat putrinya masih hidup dan datang dalam keadaan bahagia. Sike bercerita bahwa suaminya sangat baik dan melakukan segalanya untuk menyenangkannya. Ketika kakak-kakaknya tidak percaya, Sike mengajak mereka ke istananya. Sephiroth membantu Sike membawa saudara-saudaranya. Tercenganglah mereka melihat istana Sike. Namun kakak-kakak Sike merasa iri dengan kekayaan Sike dan mulai meracuni pikiran Sike. Mereka mengingatkan ramalan yang mengatakan bahwa suami Sike itu jahat dan bisa membunuh Sike. Mereka menyarankan Sike untuk melihat wajah monster itu ketika tidur dan membunuhnya dengan pisau untuk mencegah monster itu membunuh Sike. Mereka menanamkan benih ketidakpercayaan di hati Sike. Ketika malam tiba dan suaminya sedang tidur, Sike mengambil pisau dan lampu. Ketika ia mendekatkan lampu ke wajah suaminya, ia pun menyadari bahwa suaminya bukanlah monster, tetapi laki-laki muda yang sangat tampan, dan ia menyimpulkan bahwa ia adalah dewa. Ia adalah Eros. Tiba-tiba, minyak panas dari lampu menetes mengenai dada Eros dan membuat Eros bangun. Eros tidak menduga Sike hendak membunuhnya. Eros marah dan berkata, Seperti inikah caramu membalas cintaku? Dengan berpikir aku seorang monster dan berniat menggorok tenggorokanku? Aku hanya memintamu satu hal, dan kau berkhianat. Aku pergi, dan kau tak akan melihatku lagi. Lalu Eros terbang melalui jendela. Sike mencoba meminta maaf dan berusaha meraih Eros, namun ia malah terjatuh. Lukanya ringan karena jatuh, tapi hatinya hancur. Sike mencari Eros kemana-mana, mengembara siang dan malam, hingga akhirnya sampai di kuil Dewi Demeter, Dewi Pertanian, dan mengabdi di kuil itu sambil terus memikirkan Eros. Demeter merasa iba dan menyarankan Sike untuk pergi menghadap Afrodit untuk memohon pengampunan dan mengabdi pada Afrodit dengan segala kerendahan hati. Sementara itu, Eros yang sakit karena terkena minyak panas kembali ke istana Afrodit. Afrodit merawat Eros tanpa tahu penyebabnya. Akibat Eros sakit, tidak ada orang yang jatuh cinta di seluruh bumi. Maka pergilah kemudian Sike pada Afrodit dan disambut dengan ketidakpercayaan Afrodit. Sike harus mengerjakan tugas-tugas yang sulit, yang mungkin mengorbankan nyawanya sendiri untuk mendapatkan pengampunan dari Afrodit. Tugas pertama Sike harus memilah setumpuk biji-bijian yang tercampur di dalam gudang. Diam-diam Eros mengamati dari kejauhan. Eros menggerakkan sekoloni semut untuk membantu Sike memilah biji-bijian itu dalam waktu yang singkat. Afrodit marah dan memberi tugas baru yang berbahaya, yaitu Sike harus menyeberang sungai untuk mendapatkan segenggam wol emas dari domba berbulu emas yang berbahaya karena domba tersebut menyukai daging manusia. Sike nyaris menenggelamkan dirinya ke sungai karena putus asa. Namun, peri-peri di sungai menyarankan agar Sike menunggu sampai matahari tenggelam. Setelah gelap, Sike mengumpulkan bulu-bulu domba emas yang tersangkut secara alami di dahan-dahan yang rendah. Setelah itu, ia berikan kepada Afrodit. Afrodit kembali memberi tugas sulit berikutnya. Sike diberi bejana kristal untuk menampung air hitam yang berbahaya dari sumber sungai Styx di puncak gunung yang banyak ularnya dan bebatuan yang bergerigi. Bahkan, air berteriak pada Sike untuk menjauhinya atau dia akan mati. Pada saat itu, mata tajam Zeus melihat kesulitan Sike dan karena iba dikirimnya seekor elang untuk membantu Sike mengisi bejana kristal itu dengan air hitam. Belum puas,
Afrodit memberinya tugas keempat. Ia katakan bahwa Psike sudah membuatnya susah dan telah menghilangkan sebagian dari kecantikannya. Maka Afrodit menyuruh Psike pergi ke Persephone, istri Hades, di dunia bawah, dunia orang mati, untuk meminta pada Persephone sebuah kotak yang berisi kecantikan. Psike berpikir ke dunia orang mati berarti ia harus mati. Maka ia naik ke atas menara dan bersiap melompat ke bawah. Namun tiba-tiba menara berbicara, menasehatinya untuk tidak melakukan itu. Sang menara memberitahu bagaimana cara masuk ke dunia bawah dan memberitahu bahwa Psike harus membawa 2 koin di mulut untuk membayar tukang perahu Karon agar ia bisa menyeberang sungai Acheron. Psike juga harus membawa roti untuk memberi makan Kerberos, anjing berkepala 3 milik Hades. Sang menara mengingatkan Psike untuk tidak membuka kotak yang diberikan Persephone. Singkat cerita, mengikuti saran sang menara, Psike berhasil mendapatkan kotak dari Persephone. Kelelahan dan wajahnya lesu, Psike berpikir untuk mendapatkan sedikit kecantikan dari dalam kotak itu. Psike berpikir itu akan menyenangkan Eros bila suatu saat ia berjumpa lagi. Psike membuka kotak itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ini mengingatkan kita pada kisah Pandora. Namun, begitu kotak itu terbuka, rasa kantuk yang mematikan menjatuhkan Psike ke tanah. Ternyata di dalam kotak itu tidak ada ramuan kecantikan, melainkan ramuan Morpheus, dewa tidur. Afrodit sudah menduga Psike pasti akan membuka kotak itu. Di saat itu, Eros yang sudah sembuh dari sakitnya pergi dari istana Afrodit mencari Psike. Eros sudah memaafkan Psike dan merindukan Psike. Eros menemukan Psike dalam kondisi tubuh yang dingin membeku. Thanatos, sang dewa kematian, sudah berada di sampingnya. Dengan kemampuannya sebagai dewa, Eros mengangkat kabut fana dari tubuh Psike dan memasukkannya ke dalam kotak. Psike pun tersadar dan ketika membuka mata ia sangat gembira karena melihat Eros di hadapannya. Eros menyuruh Psike membawa kotak itu pada Afrodit. Sementara ia sendiri terbang ke Olympus menghadap Zeus. Eros memohon agar Zeus menghentikan Afrodit menghukum Psike. Melihat kerja keras Psike, Zeus mengabulkan permohonan Eros. Maka Zeus mengumumkan pernikahan Eros dan Psike di Olympus. Hermes menjemput Psike dan membawanya ke Olympus, kemudian memberinya ambrosia agar Psike abadi. Sejak itu Psike menjadi dewi jiwa. Afrodit tidak bisa melawan Zeus dan ia pun tidak punya sekutu di antara para dewa. Akhirnya Afrodit ikut pula dalam pesta pernikahan. Sepertinya ia senang juga karena para manusia di bumi kembali menyembahnya dan bukan pada Psike lagi. Seorang penulis Amerika bernama Thomas Balvins menulis bahwa jiwa dapat diumpamakan seperti seekor kupu-kupu, di mana jiwa dapat disucikan melalui cobaan, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Ada pula yang berpendapat bahwa perjalanan Psike mencari Eros adalah suatu alegori atau lambang perjalanan jiwa manusia menuju cinta. Dari kisah ini kita belajar juga betapa pentingnya kejujuran, kepercayaan, dan keterbukaan dalam sebuah relasi suami istri, sehingga masalah bisa diminimalisir. Saya Esti mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.